Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya habibi ya Nabi Allah ya Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Kita berjumpa kembali dengan pembelajaran jarak jauh untuk mata pelajaran fikih di kelas 11. Yang kita bahas masih jual beli yang dilarang. Dan dari pembahasan jual beli yang dilarang ini, pada kesempatan kali ini kita akan membahas poin ke-15 dan ke-16, yaitu bai'ul muzabanah wal muhaqalah di poin ke-15 dan bai'ul thunia di poin yang ke-16. Tapi sebelumnya kita awali ya dengan pembacaan ta'awudz dan basmalah bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Khamisah Asyara yang ke-15-nya adalah bai'ul muzabanah wal muhaqalah. Jual beli dengan sistem muzabanah dan muhaqalah. La yajuzu, tidak boleh lil muslimi, bagi orang Islam, ayabi'a, untuk menjual inaban, anggur yang basah, fil karmi, yang masih ada di tangkainya. Khorson, dengan dikira-kira ya, dikira-kira. Bisa bibin, dengan anggur yang kering. Dikira-kira itu apanya? Kailan, dalam timbangannya. Wala zar'an, dan tidak boleh ya menjual zar'an. Zar'un itu adalah tanaman ya, semacam biji-bijian, padi dan lain sebagainya. Bi sumbulihi, yang masih ada di tangkainya. Bihubin, ditukar dengan biji yang sudah kering. Kailan, sama, di kira-kira dalam timbangannya. Wala rutoban, dan juga tidak boleh menjual rutob, kurma yang basah. Pinakhli, yang masih ada di pohonnya. Bitamrin, ditukar dengan kurma yang kering. Kailan, dengan dikira-kira dalam timbangannya. Illa ayabi'a, kecuali menjual al-aroya, terhadap aroya, yaitu dengan sistem aroya. Faqad rakhoso, telah memberikan rukhsah, bihi, dalam jual beli aroya, an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun yang dimaksud dengan jual beli aroya, wahwa, jual beli aroya itu adalah ayyahaba, memberikan ya, al muslimu, seorang Islam, li akhihi, kepada saudaranya al muslimi yang Islam lagi, nakhlatan, satu pohon kurma, au nakholatin, atau beberapa pohon kurma, la yatazawwaju, yang tidak melewati, tamruhuna, berat kurma tersebut, khomsata ausukin, atau ukuran kurma tersebut, khomsata ausukin, melebihi 5 wasak. 5 wasak itu adalah ukuran zakat ya. Ukuran zakat pohon kurma adalah pohon kurma. Ukuran zakat buah kurma adalah 5 wasak. Summa yatadararu, kemudian kesulitan atau madarat alaihi, bagi pemilik kebun, mauhub ya, yang diberi. Kulama aro bidukhulihi, untuk memasukinya, alaihi, bagi pemilik kebun. Kulama aroda, ketika ataupun setiap dia bermaksud, ayajniya, untuk memanen, min rotobihi, dari kurma basahnya. Dia itu kesulitan ya untuk memasuki kebun ketika dia bermaksud memanen kurmanya. Payasyariha, lalu membeli ya terhadap kurma tersebut. Lalu membeli wahib itu orang yang memberikan kebun terhadap kurma tersebut, minhub, dari mauhub, orang yang diberinya. Bikhorsiha, dengan dikira-kira, sama ya, tamron, ditukar dengan kurma yang kering. Wadalilul awal, adapun dalil awal itu adalah haramnya jual beli muzabanah dan muhaqalah ya, adalah qaul Ibnu Umar, perkataan Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, naha, melarang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-muzabanata, terhadap jual beli dengan sistem muzabanah.
Yang dimaksud muzabanah di sini adalah ayabi'a, yaitu menjual ya. Ayabi'a yaitu menjual samron ya, terhadap buah-buahan, haitihi, samro haitihi, terhadap buah-buahan yang ada di kebun ya. Ingkana jika terbukti buah-buahan tersebut nakhlan, kurma yang basah, bitamrin ditukar dengan kurma yang kering, kailan dikira-kira dalam ukuran. Wa ingkana, dan jika ada buah-buahan tersebut karman adalah anggur basah yang masih ada di tangkainya, anggur basah yang masih ada di tangkainya, ayabi'ahu, bahwa menjualnya atau menukarnya bisa bibin dengan anggur yang kering. Kailan sama tadi dikira-kira dalam takarannya. Wa ingkana zar'an, dan jika zar'un tanaman biji-bijian, ayabi'ahu maka menukarnya ya bitoamin dengan makanan yang sudah kering, yang sudah siap dimakan, kailan ditukar dalam ataupun dikira-kira dalam timbangannya. Naha, melarang Rasulullah andalika, dari jual beli tersebut ya, kulihi, semuanya. Jadi dilarang ya semuanya. Wa dalil tsani, adapun dalil yang kedua, yaitu dalil yang kedua itu terhadap bolehnya jual beli aroya tadi adalah qaulu Zaid bin Thabit, ucapan Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu, anan nabiyya, sungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, rokhasa, beliau memberikan rukhsah li sahibil ariyati, aroyati ya, ataupun ariyati sama, kepada pemilik ariyah, yaitu tadi ya ariyah, ayabi'aha, memberikan rukhsah Rasulullah li sahibil ariyati, kepada pemilik ariyah, ayabi'aha, untuk menjual kurmanya yang ariyah itu bi kharsiha, dengan dikira-kira. Jadi ya jual beli yang nomor 15 yang dilarang itu ada dua. Pertama jual beli muzabanah, dan kedua jual beli muhaqalah. Nah ini apa yang dimaksud dengan jual beli muzabanah? Muzabanah itu adalah menjual atau menukar buah anggur yang masih ada di pohon. Tentu saja kalau masih ada di pohon itu basah ya, ditukar dengan buah anggur yang sudah kering dengan takaran yang diterka, dikira-kira itu kan, dengan takaran yang diterka, yang dikira-kira. Kira-kira itu kan nilainya itu misalnya 1 kilogram anggur yang kering itu misalnya setara dengan 2 kilogram anggur yang basah. Itu diterka, tidak jelas, tidak pasti gitu kan. Itu tidak boleh ya, tidak boleh jual beli muzabanah seperti itu. Adapun yang dimaksud yang kedua yang dilarang itu adalah muhaqalah. Jual beli yang muhaqalah adalah menukar atau menjual biji-bijian yang masih ada di dalam bulirnya. Itu kan yang masih tadi di tangkainya sama ya dengan biji-bijian yang kering, sama takaran juga diterka. Itu tidak boleh. Tapi di sini ada pengecualian ya. Itu kan maaf ya. Muzabanah dan muhaqalah itu hukumnya haram. Kenapa? Karena ada ketidakjelasan dalam ukuran dan timbangan. Kecuali yang dibolehkan itu adalah jual beli aroya. Apa yang dimaksud dengan jual beli aroya? Jual beli aroya adalah seorang muslim menghibahkan ya satu pohon atau beberapa pohon kurma yang jumlah buahnya tidak melebihi 5 wasak ukurannya. Tadi 5 wasak itu adalah nilai ataupun nisab zakatnya pohon ataupun buah kurma ya. Tapi penerima hibah itu yaitu mauhub, penerima hibah, murtahib bisa ya, tidak bisa memasuki kebun kurma karena ada beberapa hal ya untuk kemarin kurmanya. Dan pemberi hibah akhirnya membeli atau menukar buah kurma tersebut ya, kurma yang basah dengan kurma yang kering dengan takaran yang diterka, yaitu diperbolehkan gitu kan, karena ya itu tidak dinilai tidak merugikan karena kurmanya juga dikasih, pohonnya itu dari siapa? Dari pemilik kebun gitu kan. Jadi dalam hal ini itu tidaklah merugikan. Jadi yang ke-15 ya yang dilarang itu adalah jual beli dengan sistem muzabanah dan muhaqalah. Kita sudah tahu apa muzabanah dan kita juga sudah tahu apa itu muhaqalah. Kita lanjut ya. Selanjutnya yang ke-16, sadis asyara, yang ke-16 bayang usunia. Jual beli yang dilarang itu adalah bayang usunia, jual beli dengan pengecualian. La yajuzu, tidak boleh lil muslimi bagi seorang Islam ayabi'a
untuk menjual syai'an sesuatu barang, tapi wayastasnia dan dia itu mengecualikan ba'dahu terhadap sebagian barang tersebut. Ila yakuna kecuali jika ada ya mayastasnihi barang yang dikecualikan itu makluman diketahui. Jadi enggak majhul, ketahui ya itu kan barang yang dikecualikan itu. Contohnya ya makluman diketahui. Faidza ba'a jika menjual ya seseorang bustanan kebun, masalan upamanya layasiu maka tidak sah ayastasnia untuk mengecualikan minhu dari kebun tersebut nakhlatan misalnya satu pohon kurma, osajarotan atau satu pohon goiro maklumatin yang tidak diketahui. Jadi kalau jual beli barang ada pengecualian maka harus diketahui apa yang dikecualikan. Misalnya gitu kan tadi kalau menjual satu kebun, nah itu satu kebun misalnya 100 ataupun 1 hektar dijual ya. Saya akan menjual satu kebun 1 hektar kecuali misalnya kan pohon beringin yang yang paling rindang, pohon beringin yang ada di puncak gunung itu tidak akan dijual, itu tetap menjadi milik saya. Maka itu diketahui ya, yaitu diketahui dengan sifatnya, itu dengan sifat dan tempatnya. Pohon beringin kan itu sifat, tempatnya yang ada di mana, yang ada di puncak. Ataupun misalnya dikecualikan kecuali pohon kurma yang tingginya sekian meter, adanya di mana, itu kan di pojok kebun misalnya kan, itu dibolehkan. Nah ini kalau tidak diketahui apa yang dikecualikannya itu tidak dibolehkan. Kenapa tidak dibolehkan? Itu kan lima fi dalika, karena dalam jual beli tersebut minal gorori ya, ada goror. Goror itu adalah penipuan gitu kan, penipuan al-muharrami yang diharamkan. Goror penipuan atau kecurangan yang diharamkan. Wadalika dan jual beli sunia itu ya, larangan tentang jual beli sunia adalah liqauli Jabir, karena ucapan Jabir radhiyallahu anhu, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, telah melarang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil muhaqolati terhadap jual beli dengan sistem muhaqolah. Wal muzabanati, muhaqolah tadi sudah dijelaskan, wal muzabanati dan sistem jual beli muzabanah ya. Ila antulama kecuali ewasunia, dan jual beli dengan pengecualian illa antulama kecuali jika diketahui. Nah, yang terakhir jual beli yang dilarang itu adalah jual beli yang dikecualikan, dan barang yang dikecualikannya tidak jelas dan tidak diketahui, itu tidak boleh. Tapi jika barang yang dikecualikannya diketahui dengan jelas maka hukumnya boleh. Tadi sudah diberi contohnya ya. Dilanjut ya, al-maddatul khomisah, pembahasan yang kelima ya, fi bai'i usuli thimar, menjual pohon ya, menjual pohon yang berbuah. Idza ba'a jika menjual al-muslimu seorang Islam nakhlan, satu pohon kurma, atau syajaron atau satu pohon. Fa in kana, dan jika ada an-nakhlu pohon kurma tersebut qad ubiro telah disemai, telah diserbuki ya. Karena ada ya pohon itu yang ketika berbuah harus serbuki. Itu kan misalnya kalau pohon salak pondok itu kan yang saya tahu itu harus diserbuki untuk menghasilkan buah. Nah ini pohon kurma, misalnya di sini pohon kurma itu sudah diserbuki, sudah dikawinkan antara jantan dan betinanya gitu kan. Wasajaru dan buahnya itu gitu kan ya. Wasajaru dan pohonnya kozoharo telah terlihat. Apa yang telah terlihat itu? Samaruhu buahnya. Jadi buahnya telah terlihat. Fa'inna samrota, sesungguhnya buah itu lil bai'i untuk penjual. Jadi jika telah berbuah maka buahnya untuk penjual. Illa ayastaritoha, kecuali jika mensyaratkan terhadap jual beli tersebut, yaitu harus dijual dengan buahnya. Siapa? Al-mustari, pembeli. Wa illa, dan jika tidak mensyaratkan, fahiyya, maka buah tersebut lil bai'i adalah untuk penjual. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, karena ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man barang siapapun ba'a yang menjual nakhlan satu pohon kurma qad ubirot yang telah diserbuki, patam rotuha adapun buahnya lil bai'i adalah untuk penjual. Illa ayyashtarito, kecuali mensyaratkan ya, al mubta'u, pembeli. Jadi di sini ya kita akan menjelaskan
jual beli pohon yang telah berbuah. Jika seorang penjual menjual pohon yang sudah nampak buahnya, maka di sini ada dua ketentuan. Yaitu yang pertama, pohonnya untuk pembeli. Jadi kalau sudah dijual, pohonnya untuk pembeli dan buahnya tetap milik penjual. Yang kedua, apabila pembeli mensyaratkan dalam jual beli, syaratnya itu bahwa buah yang sudah nampak itu ikut dalam barang yang diperjualbelikan. Artinya sudah dibeli dengan apanya. Jadi membeli itu bukan apanya saja, bukan pohonnya saja, tapi membeli dengan buahnya. Maka buah itu milik pembeli. Itu kan. Maka buah itu milik pembeli. Jadi yang madah yang kelima itu kita membahas tentang usul simar ataupun jual beli pohon yang berbuah. Tadi sudah ada ketentuannya. Yang pertama, pohonnya untuk pembeli dan buahnya untuk penjual. Yang kedua, apabila pembeli mensyaratkan dalam jual beli bahwa buah yang sudah nampak itu ikut dalam barang yang diperjualbelikan, maka buah itu menjadi milik pembeli. Sampai di sini dulu ya perjumpaan kita pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan Allah memberikan kita kemudahan dan mudah-mudahan juga Allah menyelamatkan kita. Mudah-mudahan juga musibah ini cepat berlalu fitnah ini cepat berlalu sehingga kita bisa berjumpa lagi di dalam kelas, bisa bertemu lagi. Kita tutup dengan pembacaan doa kafarat majid dan hamdalah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.